Coba bayangin kamu baru aja bangun tidur, terus belum juga kakimu nyentuh lantai, pikiran tuh udah lari maraton. Iya, jadwal rapat tumpang tindih, chat masuk rentetan. Bener banget. Belum lagi berita pagi yang emang kayaknya sengaja dirancang buat mancing kecemasan kita. Dan ini bukan cuma rasa lelah biasa sih. Itu beban kognitif yang neken kita setiap detik. Tepat. Nah, kalau kamu lagi nyari jalan keluar dari benang kusut ini, kamu pasti pernah disodorin dua solusi dewa sama dunia self-improvement. Antara kamu harus meditasi atau nulis jurnal. Iya, narasinya tuh selalu maksa kita milih satu kubu kan? Kamu pilih jadi aliran zen yang duduk diam atau aliran produktivitas yang nyatat semua hal di buku. Dan di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal bongkar jebakan produktivitas itu. Kita udah ngumpulin literatur ilmiah yang lumayan padat. Mulai dari hasil pemindaian otak dari Neuroscience UCLA, terus ada meta-analisis dari jurnal medis JAMA. Iya, dan kita juga nalik data dari dokumen kayak Comparative Analysis, The Architecture of Inner Clarity, sampai The Pen and the Zen. Misi kita hari ini jelas banget. Kita mau buktiin kalau ngadu meditasi dan journaling itu adalah satu kesalahan fatal. Benar, kita bakal lihat gimana otak kita itu bereaksi ke keduanya, dan kenapa ngabaikan salah satunya itu sama aja kayak nyabotase kejernihan mental kita sendiri. Kalau kita lihat akar dari perdebatan palsu ini ya, itu sebenarnya muncul dari kondisi lingkungan kita sekarang. Kita tuh lagi hidup di fase diet rendah informasi. Tunggu, rendah informasi? Maksudnya kan kita justru kebanjiran informasi tiap hari. Nah, maksudnya diet rendah informasi itu bukan kita kurang data, tapi kualitas gizi kognitifnya yang rendah. Kita dibombardir volume data masif. Oh iya, notifikasi terus-terusan ide setengah matang dari sosmed gitu ya? Betul. Otak kita tuh ngalamin kebuntuan kognitif atau brain rot, karena emang nggak dirancang buat nahan beban segila ini. Makanya kita jadi gampang reaktif. Dan buat nganangin itu, kita butuh semacam operating system yang kuat kan? Kalau aku pakai analogi ya, ngebandingin meditasi sama journaling, tuh kayak kita berdebat gimana cara benerin smartphone yang layarnya mulai macet. Gimana tuh analoginya? Iya, meditasi itu fungsinya persis kayak pas kita ngusap layar ke atas buat nutup paksa aplikasi-aplikasi yang diem-diem jalan di background. Dia ngebersihin cache dan ngosongin RAM. Masuk akal. Terus kalau journaling? Kalau journaling itu proses kita ngorganisir file atau foto yang berantakan di home screen, terus kita masukin ke folder-folder biar rapi. Keduanya kan sama-sama penting. Itu analogi yang pas banget sih. Maksudnya, kalau RAM smartphone kamu penuh sampai 99%, kamu nggak bakal punya kapasitas buat nyusun file itu. Pasti layarnya macet terus kan? Ya, tapi sebaliknya, RAM yang kosong bersih juga nggak bakal banyak gunanya kalau dokumen kerjamu masih berantakan tanpa nama, kamu nggak tahu mau nyari di mana pas butuh. Nah, literatur yang kita bahas hari ini mengkategorikan dua hal itu dengan elegan banget. Ya, dari dokumen The Pen and the Zen, meditasi itu disebut sebagai alat sang pertapa, itu sistem operasi yang pasif, murni buat observasi. Sementara journaling itu alat sang arsitek. Sistem operasinya aktif, linguistik, dan nuntut kita buat mikir analitis buat proses data. Betul sekali. Oke, ngebersihin cache pakai gaya sang pertapa ini kedengarannya oke banget secara filosofis. Tapi mari kita tarik ini ke dunia neurobiologi. Secara fisik, pas kita nutup mata, duduk diam, terus cuma merhatiin napas, itu apa yang sebenarnya terjadi di otak kita? Titik tumpunya itu ada di mekanisme yang namanya interoception. Waktu kita meditasi, kita tuh nggak lagi nyoba ngosongin pikiran. Karena ngosongin pikiran itu mitos terbesar kan? Bener. Yang kita lakuin sebenarnya adalah ngelatih sirkuit saraf yang tugasnya mendai kondisi internal tubuh kita. Kita ngelatih otak buat sadar pas detak jantung mulai agak cepat. Atau pas otot leher tiba-tiba tegang gitu ya? Nah, iya. Sirkuit interoception yang kuat, ini adalah fondasi mutlak buat regulasi emosi manusia. Aku baca soal interoception ini di laporan JMA tahun 2023. Mereka ngumpulin data dari ratusan uji klinis. Dan hasilnya lumayan signifikan kan? Banget. Mereka nemuin intervensi mindfulness ini nurunin tingkat penderitaan atau distress di angka minus 0,32, terus memperbaiki kecemasan di 0,38, dan nekan gejala depresi di 0,30. Untuk ukuran standar riset psikologi, konsistensi angka segitu tuh kuat banget loh. Tapi, kalau boleh aku jadi orang yang agak skeptis bentar nih. Silahkan, gimana? Gimana ceritanya sekedar sadar kalau detak jantungku lagi kenceng, itu bisa nyegah aku hancur karena tekanan deadline kerja yang nggak masuk akal?
Karena dengan kesadaran itu, otak kamu tuh mampu nyiptain sebuah jeda. Di psikologi ini sering disebut sebagai the gap. Ruang sepersekian detik itu ya? Ya, ruang kecil antara stimulus yang datang dari luar dan respon otomatis yang biasa kita keluarin. Kalau kamu nggak punya interoception, mekanismenya jalan otomatis. Atasan ngasih deadline gila, amigdala kamu langsung nyala. Amigdala, si pusat ketakutan di otak itu. Betul, dan kamu langsung ngerespon pakai kepanikan atau marah. Tapi kalau kamu punya interocepsi, kamu terima tekanan itu, kamu sadar dada mulai sesak, nah di jeda itulah kamu punya kebebasan. Kebebasan buat milih gimana kita mau bereaksi. Tepat, kamu nggak lagi bereaksi secara membabi buta. Oke, masuk akal. Tapi berarti meditasi ini sifatnya murni defensif dong. Dia nggak benar-benar mecahin akar masalahnya. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya kalau aku punya masalah keuangan atau berantem sama pasangan, sekedar duduk merhati napas kan nggak bakal ngelunasin utangku atau baikan sama pasangan. Memang nggak. Nah, apa itu berarti meditasi cuma bikin kita jadi pengamat pasif yang ujung-ujungnya jadi kebas sama masalahnya? Ini poin yang bagus. Dan data klinis memvalidasi batasan itu. Meditasi emang terbukti kurang efektif buat ngerancang strategi penyelesaian masalah. Atau buat naikin kepuasan hidup secara aktif ya? Ya, dia itu alat buat ngurangin penderitaan, bukan alat konstruksi. Meditasi nggak bakal nyelesain utangmu. Tapi yang dia lakuin adalah nyimbangin sistem sarafmu. Biar kita nggak makin panik? Betul, supaya kamu sebagai orang yang pegang kendali atas masalah itu, nggak ngambil keputusan finansial yang makin ceroboh cuma gara-gara emosi sesaat. I see. Jadi kita tuh stabilin dulu tanahnya sebelum mulai ngebangun. Persis. Dan karena tanah yang stabil butuh bangunan di atasnya, disinilah alat sang arsitek masuk. Kalau meditasi itu perisai kita, berarti journaling ini pedangnya ya, senjata penyerangan kita? Iya, di dokumen The Architecture of Inner Clarity, ada satu konsep yang dijelasin dalam banget, namanya kedaulatan kognitif. Kedaulatan kognitif, bisa dijelasin lebih jauh? Pada dasarnya ini hak mutlak dan kemampuan sadar kamu buat nentuin kemana perhatianmu mau diarahkan. Di dunia di mana ribuan engineer Silicon Valley ngerancang algoritma buat nyuri perhatian kita, Kebebasan kita benar-benar lagi dijajah ya? benar. Nah, journaling ini bertindak sebagai firewall atau dinding api buat ngeblokir intrusi dari luar itu. Coba kita perjelas analogi firewall ini biar pendengar bisa langsung merapin. Maksudnya, dengan aku sengaja nulis prioritas, kecemasan, dan tujuanku di pagi hari, aku nutup celah buat algoritma sosmed masuk ke kepalaku. Dan ngedikte apa yang harus kamu pedulin hari itu. Ya, mekanisme proteksinya persis kayak gitu. Wow, Waktu kamu nge-eksternalisasi pikiranmu ke kertas, kamu ngambil alih kendali narasimu. Dan dampaknya ini terekam jelas di tinjauan sistematis tahun 2022. oh ya, yang soal kesehatan mental itu ya? Iya, nulis ekspresis tuh terbukti nurunin gejala kecemasan spesifik sampai 9% dan nurunin PTSD sebesar 6%. Tapi dampak fisiknya yang lebih gila. Aku ingat bagian ini. Nulis jurnal rutin itu bisa nurunin 47% kunjungan ke dokter gara-gara stres kan? Bener. Dan bahkan nurunin tekanan darah rata-rata 10-15 poin buat orang yang punya darah tinggi ringan. Nah, angka tekanan darah ini yang bikin aku agak bengong pas baca sumber kita. Maksudnya, bayangin aja, tindakan fisik sesederhana pegang pulpen dan nulis kata-kata di kertas bisa secara harfiah bikin pembuluh darah kita rileks. Gimana tuh biologi di baliknya? Peneliti dari UCLA berhasil memetain rute otaknya. Pas kita ngalamin emosi yang menekan, kayak marah atau cemas, amigdala kita kan ngirim sinyal bahaya. Mode fight or flight itu aktif. Betul. Sistem simpati kita mompa kortisol sama adrenalin ke seluruh tubuh. Itu yang bikin pembuluh darah menyempit dan tekanan darah naik. Terus pas kita mulai nulis, Pas kamu maksa dirimu buat mendeskripsikan emosi negatif itu ke dalam kalimat yang ada subjek, predikat, dan struktur logisnya, harus mikir ngerangkai kata ya. iya, proses itu maksa area otak yang namanya korteks prefrontal buat nyala. Ini area eksekutif yang ngurusin logika sama perencanaan. Oh, jadi tindakan ngerangkai bahasa ini maksa si korteks prefrontal ngambil alih komando, terus dia ngirim sinyal ke bawah buat nyuruh amigdala matiin alarmnya. Tepat banget. Keterlibatan linguistik itu bertindak kayak rem tangan buat amigdala. Secara esensial, jalur redaman stresnya tuh persis sama kayak meditasi. Cuma beda cara masuknya aja ya. Ya, meditasi nenangin amigdala lewat regulasi napas dan observasi diam. Nah, kalau journaling nenanginnya lewat konstruksi narasi yang terstruktur. Tapi, ngomong-ngomong soal konstruksi narasi, aku kepikiran satu skenario bahaya nih. Apa tuh bahayanya?
Kalau misalnya aku lagi dalam kondisi emosi yang gelap banget, katakanlah aku ngerasa ancur banget hari itu. Terus aku langsung buka jurnal. Bukankah ada resiko proses nulis ini malah jadi lingkaran setan? Rumination ya? Nah iya, alih-alih nyari solusi, aku pakai jurnal itu sebagai echo chamber buat terus-terusan meratapi nasib tanpa ada filter logis sama sekali. Resiko itu emang nyata. Rumination atau muter-muter di pikiran negatif yang sama itu kelemahan utama journaling kalau dilakuin pas sistem saraf lagi super reaktif. Jadi cuma mindahin kebisingan ke kertas doang? Benar. Kalau pikiranmu berisik dan kamu langsung nulis, jurnalmu cuma bakal ngerekam dan makin memperkuat kebisingan itu. Karena alasan inilah, literatur kita nyimpulin kalau misain dua praktik ini tuh nggak optimal. Terus solusinya gimana? Pendekatan terbaiknya adalah ngikat keduanya jadi satu kesatuan, yang disebut integration loop atau lingkaran integrasi. The synergistic stack ya. Kita maduin keheningan zen sama ketajaman si pena. Betul. Secara praktis, ini berarti kita pakai meditasi dulu buat muter volume kebisingan mental kita ke titik terendah. Kita bersihin dulu statisnya. Baru habis itu kita pegang pulpen, jadi pas nulis kita udah nggak ngerespons dari tempat yang panik. Ya, kamu menganalisis data mentah yang udah disaring sama kejernihan. Kalau di aplikasinya ke keseharian, gimana nih bentuk konkret dari protokol ini kata para ahli? Protokol dasarnya tuh dirancang buat orang sibuk, nggak butuh berjam-jam. Di pagi hari, dedikasiin 5-10 menit buat meditasi. Sebelum nyentuh HP ya pastinya. Wajib nggak nyentuh HP. Fokusnya tuh ngebangun perisai perhatian. Kamu nyetel toleransi sistem sarafmu buat hari itu sebelum masalah kerjaan mulai nyerang. Oke, paginya ngebangun perisai. Terus buat nutup harinya gimana? Di malam hari atau sebelum tidur, kamu siapin 5-10 menit buat journaling. Ini buat daily review. Karena otak kita benci banget sama tugas yang belum selesai kan? Bener banget, open loops itu yang bikin cemas dan susah tidur. Jadi dengan nulis apa aja yang belum kelar, masalah hari ini apa, dan rencana besok, kamu secara kognitif nutup file-file itu. Beban memorinya dipindah dari RAM otak ke kertas. Terus buat pendengar yang emang ngejar performa tinggi, ada juga yang namanya Monk Mode kan dari sumber kita? Iya, mode biksu. Pada dasarnya ini tumpukan 10 menit pagi dan malam tadi, tapi di akhir pekan ditambah sesi refleksi mendalam sekitar 30 menit. Buat ngeevaluasi apakah arah hidupnya masih sejalan sama nilai jangka panjangnya ya? Tepat sekali. Oke, tapi coba kita tarik ke realitas sehari-hari nih. Bayangin skenario ini, jam 2 siang di hari Selasa. Kamu baru aja dapat email teguran keras dari bos atau klien tiba-tiba batalin proyek sepihak. Wah, itu stres akut tuh. Banget. Telapak tangan keringetan, nafas pendek, otak udah muter mikirin skenario terburuk. Dalam kondisi puncak kayak gini, kalau aku disuruh duduk bersila dan ngamatin nafas, rasanya kepalaku malah mau meledak. Gak bakal bisa konsen. Nah, bisa nggak sih urutannya dibalik? Aku ambil kertas, aku muntahin semua sumpah serapah dan kepanikan secepat mungkin tanpa mikir tata bahasa. Terus setelah beban itu keluar, baru aku meditasi. Apa yang kamu sebutin itu malah intervensi krisis yang sangat direkomendasikan secara klinis, oh. Oh ya? Gak masalah dibalik. Nggak masalah. Teknik ini sering disebut downloading thoughts. Pas RAM otakmu lagi overload karena stres, maksa meditasi itu kontraproduktif. Kamu cuma bakal perang sama pikiranmu sendiri. Terus malah kesel sendiri karena nggak bisa fokus ya? Benar. Jadi dalam kondisi krisis, eksternalisasi lewat nulis harus jadi langkah pertama. Tulis semuanya. Biarin kekacauan itu pindah secara fisik ke atas meja. Dan pas udah tertuang semua, kerja korteks prefrontal kita jadi lebih ringan kan? Iya. Nah, kalau kamu coba meditasi persis setelah proses download itu selesai, kamu bakal ngerasa masuk ke mode fokus tuh jauh lebih gampang. Jadi, dua praktek ini emang saling nutupin titik buta masing-masing ya? Nggak peduli mana yang dipakai duluan. Persis. Sekarang, pertanyaan paling krusial buat pendengar kita. Gimana cara kita bisa mulai nerapin semua wawasan sains ini hari ini juga, tanpa ngerasa terbebani nambahin rutinitas baru? Prinsip neuroplastisitas soal gimana otak ngebentuk kebiasaan, itu nyaranin kalau konsistensi jauh ngalahin durasi. Jadi nggak perlu lama-lama? Nggak perlu. 5 menit setiap hari itu bakal ngerombak sirkuit otak jauh lebih permanen daripada kamu meditasi sejam, tapi sebulan sekali. Gunain yang namanya anchor points. Titik jangkar alami ya, mengaitkan kebiasaan baru ini ke rutinitas yang emang udah otomatis kita lakuin tiap hari. Kasih contohnya gimana? Misalnya, kalau kamu biasa bikin kopi jam 7 pagi, nah pas nunggu airnya mendidih, pakai momen itu buat nulis 3 baris di jurnal,
Atau pas baru matiin mesin mobil sebelum masuk rumah, ambil 3 napas sadar. Nah, itu contoh yang bagus banget. Dan ingat, fleksibilitas format itu kunci. Nggak harus kaku ya caranya. Nggak dong. Meditasi itu nggak harus duduk posisi teratai yang bikin pegel atau pakai aplikasi mahal. Jalan kaki 10 menit sambil merhatiin sensasi kaki nyentuh tanah, itu udah meditasi yang valid. Journaling juga gitu kan, nggak harus nulis esai puitis. Sama sekali nggak. Bikin bullet point saja cukup. Atau kalau lagi kena macet, kamu ngerekam voice memo di HP buat ngeluarin isi kepala, itu sama efektifnya buat ngaktifin korteks prefrontal. Dan kalau kita lihat dari lensa budaya di Indonesia, sebenarnya kita tuh punya keuntungan loh. Gimana tuh maksudnya? Iya, konsep meditasi ini kan kadang kedengarannya kayak impor dari barat gitu ya. Padahal mekanisme ketenangan ini udah ngakar banget di kehidupan kita sehari-hari. Oh, paham. Praktek-praktek spiritual gitu ya? Bener, karena praktik mindfulness di tradisi Buddhisme atau repetisi ritmis pas lagi zikir buat umat Islam, secara neurobiologis itu kan ngaktifin sirkuit interoception dan area penenang otak yang persis sama kayak program klinis. Itu poin yang sangat penting. Konteks budaya kita udah nyediain titik masuk yang alami. Tradisi kita ngasih kerangka buat ngebangun keheningan. Terus journaling ngasih kerangka buat mikir dan mecahin masalah pribadinya. Kita tinggal milih mana yang lagi urgent buat dipakai hari ini. Setuju banget. Pada akhirnya ya, perubahan paling besar yang harus kita lakuin tuh bukan pada tekniknya, tapi cara kita mandang kedua praktek ini. Kita harus berhenti ngelihat ini sebagai tugas opsional ya. Benar, kita harus mulai nganggap ini sebagai rutinitas mental hygiene atau kebersihan mental. Kamu kan nggak mungkin nggak sikat gigi berhari-hari karena tahu plak bakal numpuk. Otak kita juga punya plak kognitif dari emosi yang nggak diproses. Topal. Jadi maduin pena dan keheningan zen itu artinya kamu nolak buat beroperasi pakai setengah kapasitas aja. Kamu jadi sang arsitek yang ngarahin hidup, sekaligus sang pertapa yang punya jangkar kedamaian yang nggak gampang goyah. Nah, sebelum kita nutup eksplorasi mendalam kita kali ini, aku mau narik satu benang merah yang paling bikin merinding dari semua sumber kita hari ini. Soal ancaman algoritma tadi. Iya, soal kebisingan algoritmik. Kita tuh harus sadar kalau aplikasi dan platform sosmed itu mempekerjakan ribuan ahli perilaku manusia buat ngebajak perhatian kita secara instan. Itu bisnis model mereka. Bener. Dan coba pikirin ini baik-baik buat kamu yang lagi dengerin. Kalau kita ngebiarin hari demi hari berlalu tanpa pernah sengaja neken tombol pause buat ngebersihin sisa emosi lewat meditasi, 5 menit aja buat nulisin tujuan kita sendiri. bukankah itu berarti kita secara sukarela lagi nyerahin password kehidupan kita ke algoritma itu? Kita pada dasarnya ngizinin arsitek di Silicon Valley buat ngedikte apa yang harus kita khawatirkan, apa yang harus kita beli, dan apa yang harus kita rasain hari ini. Itu pemikiran yang cukup menampar sih. Makanya mulai besok pagi pas kamu buka mata, sebelum jarimu otomatis ngambil smartphone di sebelah kasur, coba tanya satu hal ini ke dirimu sendiri. Siapa yang bakal duduk di kursi penulis dan ngerangkai ceritamu hari ini? Apakah itu kesadaranmu sendiri atau deretan notifikasi merah di layarmu? Teruslah pertanyakan apa yang kamu konsumsi, jaga kedaulatan kognitifmu, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.